Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Miskin duduk di sudut kamar kecilnya, sebuah ruangan yang seakan-akan mencerminkan kehidupannya yang sederhana di kota Basrah. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menyinari wajahnya yang penuh keriput, menandakan jejak perjalanan panjang seorang ulama terhormat. Basrah, kota di mana ilmu dan spiritualitas tumbuh subur. Kala itu, pada tahun 219 Hijriah, kota ini menjadi saksi bisu perjalanan hidupku, gumam Ahmad sambil merenung ke arah jendela yang menghadap ke pekarangan rumahnya yang kecil. Ahmad, seorang ulama terkemuka, hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Namun, di balik lembaran kemiskinan itu, terdapat harta yang tak ternilai, hatinya yang penuh keikhlasan. Cerita ini dimulai ketika Ahmad dihadapkan pada dilema moral yang mengguncang fondasi imannya. Sehari-hari, Ahmad membagi waktunya antara pengajaran ilmu agama dan membaca kitab-kitab suci. Namun, satu kejadian kecil mengubah jalannya yang sudah ditentukan. Suatu pagi, ketika sinar matahari baru saja menyentuh bumi, Ahmad melihat seorang anak kecil bernama Samirah bersama ibunya berjalan melewati rumahnya. Wajah keduanya mencerminkan kelaparan dan kelelahan. Hati amat tersentak, dan tanpa berpikir panjang, ia mencari 2 lembar roti di pojok dapur kecilnya. "Selamat pagi, Samirah. Bagaimana kabarmu hari ini?" sapa Ahmad sambil tersenyum ramah. Samirah yang awalnya malu-malu, akhirnya menjawab, "Baik, Pak Ahmad." "Terima kasih." Ahmad memberikan 2 lembar roti kepada Samirah dan ibunya. Samirah terlihat kaget dan bersyukur. Sementara itu, Ahmad hanya tersenyum, tanpa meminta apapun sebagai balasan. "Berkah akan menghampiri kita ketika kita ikhlas berbagi, Samirah." "Ingatlah itu," ucap Ahmad sambil melambaikan tangan ketika Samirah dan ibunya melanjutkan perjalanan mereka. Dialog ringan dan humor mewarnai interaksi ini, membuat suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti kisah ini. Setiap helai cahaya di pagi itu seolah-olah memberikan petunjuk bahwa setiap tindakan kebaikan akan membawa berkah, bahkan dalam kemiskinan yang mendalam. Bab 2, Ahmad bin Miskin. Ahmad bin Miskin, ulama terhormat di kota Basrah, adalah sosok yang dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya. Rumahnya, meski sederhana, menjadi tempat belajar bagi banyak pemuda yang haus ilmu agama. Hari-hari Ahmad dihabiskan di tengah bukunya yang rapuh dan tinta hitam yang menghiasi halaman-halamannya. Suasana rumahnya penuh dengan aroma kopi dan kemenyan yang melingkupi kehidupan sehari-hari seorang pencari ilmu. "Assalamualaikum, Pak Ahmad," sapa seorang pemuda bernama Khalid, seorang murid setia Ahmad. "Waalaikumsalam, Khalid. Bagaimana keadaanmu hari ini?" jawab Ahmad sambil tersenyum. Khalid mengambil tempat duduk di depan Ahmad. "Saya datang untuk belajar lagi, Pak Ahmad. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan tentang tafsir Al-Quran." Ahmad dengan senang hati mengangguk, "Tentu, Khalid. Ayo kita bahas bersama-sama." Seiring pertemuan itu, Khalid dan Ahmad terlibat dalam dialog ilmiah yang intens. Tanya jawab yang mendalam dan penuh makna menciptakan ruang di mana ilmu agama berkembang dengan subur. Namun, di balik kearifan dan ilmunya yang mendalam, Ahmad menyimpan kisah perjalanan hidup yang penuh warna. Di antara diskusi tentang ilmu agama, Ahmad suka membagikan cerita-cerita humor yang mengandung hikmah. "Tahukah kalian mengapa ilmu agama itu seperti air hujan yang turun dari langit?" tanya Ahmad dengan mata berbinar-binar. Khalid dan beberapa murid lainnya menggelengkan kepala, menunggu jawaban dari sang guru. Ahmad tersenyum, karena ilmu agama, seperti air hujan, memberi kehidupan pada hati yang kering dan gersang. Tanpa ilmu agama, hati kita akan menjadi seperti padang pasir yang tandus. Gelak tawa pun memenuhi ruangan, meredakan kekakuan dan mempererat hubungan antara guru dan murid. Ahmad bin Miskin bukan hanya seorang ulama yang bijaksana, tetapi juga sosok yang dapat menghangatkan hati dengan kebijaksanaan dan humor. Perlahan namun pasti, karakter Ahmad bin Miskin dan kesehariannya menjadi semakin jelas, membuka pintu bagi para pembaca untuk lebih mendalam ke dalam kehidupan seorang ulama yang penuh hikmah ini. Bab 3, Kemiskinan yang mendalam. Ahmad bin Miskin, meski dikenal sebagai ulama terhormat, hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Rumahnya yang sederhana mencerminkan kehidupannya yang jauh dari kemewahan.
Namun, di balik ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan duniawi, tersembunyi kekayaan batin yang membuatnya bersinar di antara gelapnya kemiskinan. Setiap pagi, Ahmad bangun dengan semangat untuk mencari ilmu dan berbagi pengetahuan dengan para muridnya. Namun, kehidupannya yang sederhana tidak selalu berjalan mulus. Dalam suatu kesempatan, saat Ahmad sedang mengajar di masjid, hujan deras tiba-tiba turun. Dengan payung yang bolong dan pakaian yang basah kuyup, Ahmad tetap setia menjalankan tugasnya. Murid-muridnya melihatnya dengan simpati, namun Ahmad hanya tersenyum. Air hujan ini adalah rahmat dari Allah yang menyuburkan tanah. Begitupun ilmu yang kita dapatkan, itu seperti hujan yang menyuburkan hati kita. Suatu hari, ketika Ahmad pulang dari masjid, dia melihat seorang ibu dan anak kecil yang kelaparan di pinggir jalan. Hati Ahmad yang penuh belas kasihan langsung tersentak. Dalam sekejap, dia teringat kutipan dari kitab Syiar Alam Al-Nubala yang menginspirasinya, kebesaran seorang alim tidak terletak pada kekayaannya, melainkan pada kekayaan hatinya dan keikhlasan amalnya. Tanpa ragu, Ahmad membawa mereka ke rumahnya. 2 lembar roti yang seharusnya cukup untuk makan Ahmad, dia bagikan kepada mereka tanpa pamrih. Samirah, anak kecil yang pernah Ahmad bantu, kini tersenyum bahagia sambil menggenggam berat roti tersebut. Namun, kebaikan hati Ahmad membawa konsekuensi yang tak terduga. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, berita tentang kebaikan Ahmad tersebar di kota Basrah. Orang-orang mulai memberikan bantuan padanya, dan perlahan, nasib Ahmad mulai berubah dari kemiskinan ke kekayaan. Namun, di tengah keberhasilan tersebut, ada konflik batin yang mulai merayap di dalam diri Ahmad. Keberhasilan dan kekayaan membawa ujian baru baginya. Seiring perjalanan kisah ini, pembaca akan diajak menyelami perasaan dan perjuangan Ahmad bin Miskin dalam menghadapi ujian hidup yang tak terduga. Bab 4. Keajaiban 2 lembar roti. Perubahan nasib Ahmad bin Miskin terasa seperti sebuah keajaiban yang muncul begitu saja. Dari kemiskinan yang dalam, kini kekayaan datang menghampirinya. Namun, di balik keberhasilan materi, terdapat kegelisahan batin yang semakin mengakar di dalam dirinya. Ahmad, yang sebelumnya hidup sederhana dan tulus dalam beramal, kini dihadapkan pada godaan dunia yang menggoda hati dan nafsu tersembunyi. Rumahnya yang dulu sepi kini dipenuhi dengan harta dan kemewahan. Namun, di tengah kekayaan yang baru ditemui, Ahmad tetap merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah kekayaan ini membawa keberkahan sejati? Suatu hari, Ahmad duduk di tengah harta miliknya, sambil melihat sekeliling dengan pandangan penuh pertanyaan. Di sudut ruangan, terdapat tumpukan roti yang sebelumnya menjadi kebaikan hatinya. Ahmad mengenang saat itu dengan penuh kerinduan. Sambil menatap langit-langit rumahnya yang sekarang terasa begitu besar, Ahmad berkata, 2 lembar roti itu adalah awal dari segalanya. Tindakan kecil itu membawa berkah yang tak terduga. Namun, seiring dengan keberhasilan ini, apakah hatiku masih tulus seperti dulu? Ahmad kemudian memutuskan untuk mengunjungi Samirah dan ibunya, orang yang pernah dia bantu dengan 2 lembar roti. Di rumah mereka, Ahmad disambut dengan senyuman hangat. Samirah, yang kini sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, mengajak Ahmad duduk. "Terima kasih, Pak Ahmad. Kebaikan hati Anda benar-benar mengubah hidup kami," ucap Ibu Samirah dengan penuh rasa syukur. Ahmad tersenyum, namun dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Dia menyadari bahwa kekayaan yang diterimanya telah membawanya pada ujian batin yang lebih besar. Dalam percakapan dengan Samirah dan ibunya, Ahmad menemukan kedamaian di tengah keberhasilannya. Mereka mengingatkan Ahmad akan keberkahan sejati yang berasal dari keikhlasan hati dan keberlanjutan dalam berbuat kebaikan. Dialog hangat antara Ahmad, Samirah, dan ibunya memberikan sentuhan emosional dan menyadarkan Ahmad akan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal. Kita melihat bagaimana kebaikan yang dilakukan dengan tulus, meskipun sederhana, dapat membawa berkah yang tak terduga. Sementara itu, konflik batin Ahmad semakin mendalam, menambah kompleksitas dan kedalaman kisah ini. Bab 5. Konflik batin Ahmad. Dalam rumahnya yang kini penuh dengan kemewahan, Ahmad bin Miskin merenung dengan hati yang resah. Perubahan nasibnya membawa konflik batin yang membingungkan. Sejauh mana kekayaan ini membawa keberkahan,
dan seberapa jauh nafsu tersembunyi telah merasuk di dalam hatinya. Ahmad mengadakan perjalanan spiritual ke tempat-tempat yang pernah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Di tengah hening malam, di depan makam para ulama terdahulu, Ahmad berbicara kepada dirinya sendiri, "Wahai para pendahulu yang hidup dalam kesederhanaan, berilah petunjuk pada hamba yang tersesat di dalam kenikmatan duniawi." Di suatu malam yang gelap, Ahmad bermimpi bertemu dengan seorang guru spiritual yang bijaksana. Dalam mimpinya, guru tersebut berkata, "Kekayaan yang kau miliki adalah ujian besar, Ahmad. Ambillah kekayaan itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan akhir." Ahmad terbangun dengan keringat dingin. Makna mimpi itu menghantam hatinya seperti petir yang menyambar. Dia menyadari bahwa kekayaan yang diberikan Allah adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Sejak saat itu, Ahmad mulai mengubah pola pikirnya. Kekayaan yang dimilikinya tidak lagi menjadi beban, melainkan kesempatan untuk lebih banyak berbagi dengan yang membutuhkan. Rumahnya yang megah dijadikan tempat bagi para ilmuwan dan fakir miskin, menciptakan atmosfer yang penuh kasih dan ilmu. Di tengah-tengah perubahan pola pikir ini, Ahmad mencoba meredakan konflik batinnya. Dalam sebuah dialog antara dirinya dan Khalid, murid terpercayanya, Ahmad berbagi pengalaman hidupnya. "Khalid, kekayaan membawa ujian yang tak terduga. Namun, kita harus selalu ingat bahwa keberkahan sejati terletak pada keikhlasan hati dan niat yang tulus," ujar Ahmad dengan nada penuh ketenangan. Khalid, yang selama ini melihat Ahmad sebagai panutan, mendengarkan dengan seksama. "Bukankah kekayaan ini dapat digunakan untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, Pak Ahmad?" ucap Khalid dengan bijak. Ahmad tersenyum mengangguk. Pertemuan ini menjadi momen pencerahan yang membantu Ahmad menemukan keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Dengan langkah-langkah kecil, dia mulai memurnikan niatnya dan menggunakan kekayaannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Disinilah, konflik batin Ahmad menjadi poin klimaks dalam perjalanan hidupnya. Kita melihat transformasi karakter yang kompleks dan mendalam, di mana kekayaan yang awalnya menjadi ujian, kini menjadi peluang untuk meraih keberkahan sejati. Bab ini membawa nuansa emosional dan mendalam, mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keikhlasan dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Bab 6. Inspirasi dari ulama-ulama besar. Perjalanan hidup Ahmad bin Miskin telah memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan seorang ulama tidak selalu lurus dan tanpa rintangan. Melalui kisah ini, kita diberikan inspirasi dari ulama-ulama besar sebelumnya yang hidup dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Sebagai penutup kisah ini, marilah kita merenung pada kutipan inspiratif dari kitab Syiar Alam Al-Nubala karya Imam Az-Zahabi yang menjadi semangat utama dalam perjalanan Ahmad. Kebesaran seorang alim tidak terletak pada kekayaannya, melainkan pada kekayaan hatinya dan keikhlasan amalnya. Kisah Ahmad bin Miskin mengingatkan kita bahwa kesederhanaan, keikhlasan, dan niat tulus adalah inti dari keberkahan sejati. Meskipun dunia mungkin menghadiahi kita dengan keberhasilan dan kekayaan, namun itu semua hanyalah sementara. Hati yang tulus dan amal yang ikhlas akan menjadi warisan abadi di akhirat. Terlepas dari konflik batin dan ujian hidup, Ahmad berhasil menemukan keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Kekayaannya menjadi ladang amal yang membawa manfaat bagi banyak orang. Kita diajak untuk menyadari bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan meraih keberkahan sejati. Kisah ini, meskipun bersifat fiksi, mengajak kita untuk merefleksikan nilai-nilai kehidupan dan spiritualitas. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari dan menginspirasi untuk hidup dengan keikhlasan dan tulus. Dengan mengakhiri kisah ini, mari kita bersama-sama melangkah menuju perjalanan hidup yang penuh makna dan berkah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.